selamat datang kembali di channel OYNKG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Talk the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat yang sama, Taisu nomor 3 sudah menuju ke arah Xiuyan dengan pedang penghancuran kekosongan di tangannya. Dan Taisu nomor 4 membawa tombak panjang. Mereka berdua, yang satu di depan dan yang satu di belakang, datang untuk mengepung Xiuyan. Ditambah dengan cermin hitam kekosongan dan kombinasi keduanya di medan perang menjadi uji terhadap Xiuyan. Menghadapi keduanya yang datang dari serangan keduanya, sebuah kegilaan di mata Xiuyan menjadi semakin serius. Di langkah ke-6 momentum yang kuat meletus dari tubuh Xiuyan, dan sebuah kekuatan abadi melonjak yang membuat api dan guntur yang lebih cepat mengembun dan mengalir ke 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Di belakangnya sebuah sosok tiba-tiba bergetar, membuatnya merasa sangat khawatir. Namun kecepatan Xiuyan yang kecepatannya melambat telah pulih kembali. Dengan pasukan dari Taisu Senyi berkepala 4, menghadapi serangan kedua Taisu, Xiuyan menyapu dengan cepat. Nah, sekali lagi berbalik menghantam Taisu nomor 3. Duar! Suara tabrakan pedang terdengar di kehampaan, yang membuat Taisu nomor 3 menembak mundur. Ketika Taisu nomor 3 tertembak mundur, Xiuyan berbalik melesat ke arah Taisu nomor 4 di depannya dengan ganas. Pertempuran sengit di antara mereka bertiga. Sambil menahan sakit, Xiuyan bertarung melawan 2 orang di medan perang secara langsung. Dan pada saat yang sama, Dewa Mayat Hidup tanpa sadar telah mencapai di medan perang utama dan terus berteriak, 823! Kemanapun Dewa Mayat Hidup menyapu, kerumunan Taisu di medan perang dan membunuh pasukan Taisu. Namun, beberapa pun Dewa Mayat Hidup membunuh prajurit Taisu satu demi satu. Tetapi jumlah prajurit Taisu tidak banyak berkurang. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Namun, sebelum dia benar-benar bertemu dengan Taisu, Permaisuri tidak pernah menyangka bahwa Taisu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Taisu sangat peduli dengan baju besi dewa palsu. Namun, dia tidak peduli dengan nyawa para prajurit mereka. Yang mulia, menurut pengamatan saya, harus segera memerintahkan pasukan api merah untuk mengambil baju besi dewa palsu sesegera mungkin setelah membunuh prajurit Taisu. Mungkin dengan cara ini, situasinya bisa lebih baik. Jian Xiang yang di samping Permaisuri menatap medan perang. Dia telah mengamati situasinya, dan dia juga menemukan bahwa setelah membunuh prajurit Taisu, baju besi dewa palsu diambil kembali oleh Dewa Taisu. Alasan mengapa jumlah prajurit Taisu tidak berkurang, mereka muncul terus-menerus dari sarang Dewa Taisu. Namun, tidak ada yang tersapu setiap saat. Dan kebetulan, ada pasokan yang relatif stabil dengan para prajurit Taisu yang tewas dalam pertempuran. Dalam situasi inilah, Jian Xiang menyadari bahwa baju besi dewa palsu adalah hal terpenting bagi Taisu. Dibandingkan dengan orang di bawah baju besi dewa palsu, baju besi dewa palsu lebih penting karena mereka tampaknya tidak kekurangan orang. Namun, kekurangan mereka adalah baju besi dewa palsu. Saya tidak melihatnya. Kapan Anda menjadi begitu pintar? Permaisuri tersenyum lembut melihat Jian Xiang yang mendengar pujian Permaisuri. Dia mengencangkan kerahnya. Orangnya langsung menjadi sangat bangga. Namun, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa suami saya, Xiuyan,
yang telah mengumpulkan begitu banyak baju besi dewa palsu untuk waktu yang lama. Sebelum melihat Jian Xiangyang yang bahagia, permaisuri membuka mulutnya lagi. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin maju, Anda harus menahan dulu. Ketika melihat Jian Xiangyang dan mendengar kata-kata itu, dia menatap medan perang dan matanya mencari sosok Xiaoyan. Kebetulan, Xiaoyan bertarung 1 lawan 2 dengan 3 kristal merah di dadanya. Dan dia tahu bahwa Xiaoyan yang bertarung dengan salah satu pemimpin Taisu. Belum lagi insiden itu, Jian Xiang melihat bahwa Xiaoyan yang mengambil baju besi dewa palsu setelah pertempuran. Hanya sedikit orang yang akan melihat tindakan halus seperti itu. Bahkan, setelah tentara api merah membunuh prajurit Taisu, mereka dengan cepat berpindah ke pertempuran berikutnya. Tidak ada yang perhatikan baju besi dewa palsu yang menghilang dalam sekejap. Tentu saja, ada banyak dan beberapa dari mereka mencoba untuk mendapatkan baju besi dewa palsu. Tetapi, baju besi dewa palsu yang jatuh ke tangan mereka hanyalah bola besi yang tidak bisa digunakan sama sekali, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Bola besi adalah baju besi dewa palsu, jadi tidak ada yang memperhatikan, hanya Xiaoyan yang membunuh 1 dan mengambilnya 1. Selain itu, jumlah baju besi dewa palsu di cincin penerimaan Xiaoyan yang dikumpulkan sebelumnya yang berbentuk bola cair telah mencapai 300 buah. Namun, nyatanya Xiaoyan tidak mengetahui keseluruhan yang dia dapatkan. Apalagi sebagian telah hilang diambil kembali oleh Dewa Taisu. Namun saat ini, ketika dia bertarung melawan Taisu nomor 3, yang jelas telah jatuh, dan Xiaoyan sudah menebak di dalam hatinya. Dia ingat cahaya itu yang bisa menyelamatkan Taisu nomor 3 saat itu. Selain itu, dia mengetahui bahwa tidak ada pasukan Taisu ini tidak memiliki jiwa. Dan ada yang aneh dengan tubuh Taisu, seperti klon Taisu Xiaoyan. Mereka berada di dalam kantong darah seperti embrio, dan dilapisi bayangan hitam untuk mengandung. Mungkin Taisu seperti ini, dan banyak melahirkan prajurit. Jadi mereka tidak memiliki jiwa, dan yang mereka miliki hanyalah kehendak Taisu yang tak tergoyahkan. Itulah yang diberikan kepada mereka. Patuhi instruksi Taisu, hidup untuk Taisu dan mati untuk Taisu. Mereka lebih seperti hidup dalam mimpi, dan kenangan yang mereka miliki semua diberikan oleh Taisu seolah-olah dikendalikan. Yang mulai permaisuri sudah tahu mengapa dia tidak segera menyerang. Selama baju besi dewa palsu dapat dikumpulkan, akan ada semakin sedikit pasukan Taisu yang lahir. Kami memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini. Melihat Jian Xiangyang bingung, permaisuri memandang ringan tentara api merah yang bertempur dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Jian Xiangyang, ingat misi tentara api merah. Mengapa Anda ingin mengikuti saya? Apakah Anda takut hidup dan mati? Jian Xiangyang tertegun ketika mendengar kata-kata itu dan menatap permaisuri. Dia benar-benar bingung. Melihat bahwa Jian Xiangyang mengetahui dunia sensi dan juga mengetahui dunia nyata Xuanyin, subdunia dari dunia para dewa membunuh, tapi yang dia pedulikan hanyalah dunia nyata Xuanyin. Dan orang-orang di dunia nyata Xuanyin melihat Jian Xiangyang tidak pernah takut hidup dan mati. Tetapi tentara api merah mereka, jelas mereka tidak harus bertarung sampai mati. Melihat Jian Xiangyang yang dengan serius berkata, setelah mengalami medan perang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dia jelas memahami pentingnya pengambilan keputusan. Yang mulai permaisuri telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan tentara api merah memenangkan banyak pertempuran
dan mencapai kemenangan besar dengan kekuatan paling sedikit. Saya melihat matahari beberapa kali, tetapi saya tidak mengerti hari ini. Yang mulia permaisuri, ini akan menghancurkan tentara api merah. Melihat bahwa Jianxiang tidak sebaik permaisuri. Oleh karena itu, keterlambatan waktu tentara api merah secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Tidak hanya jumlah Taisu yang tidak berkurang, tetapi juga kekuatan tempur mereka tidak berkurang. Dengan pasokan dari Dewa Taisu, selama mereka memiliki kekuatan keabadian, mereka dapat terus bertarung. Tetapi tentara api merah hanya dapat melakukan serangan senjata dan menggunakan obat sebagai pemulihan. Dan kecepatan pemulihan seperti itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan Taisu Senyi? Dan jika satu orang terbunuh dalam pertempuran, itu akan mengurangi pasukan api merah. Permaisuri tidak menjawab Jianxiang, tetapi permaisuri menatap dengan mata malas. Dan sepertinya ada sedikit senyum di wajahnya setiap saat. Melihat bahwa Jianxiang yang tidak dapat memahami permaisuri, dia jelas berpikir bahwa dia telah mengikuti sejak lama. Setidaknya dia bisa tahu sedikit tentang pemikiran permaisuri. Tapi sekarang permaisuri ada di sampingnya. Tetapi di matanya permaisuri tampaknya menjadi misteri besar. Apa yang dipikirkan permaisuri di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa memahami setengahnya.